Hai kamu-kamu yang lagi kerja dari rumah atau dari coffee shop. Buat sebagian orang, ini eranya kerja dari mana aja atau work from anywhere, WFA. Cuma pertanyaannya gini, saat angka COVID udah melandai dan kebijakan dari pemerintah udah melonggar gini, apakah perusahaan bakal balikin aturan kerja dari kantor atau ngikutin tren WFA? Bukan apa-apa, ada yang saking nyamannya remote, milih resign dari tempat kerja daripada harus balik kerja dari kantor. Serius? Tapi WFA ini nggak sepenuhnya sunshine and rainbow. Di Newsroom 63B kali ini kita akan membahas plus minus kerja remote dan model kerja di masa depan. Silakan subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya biar kamu nggak ketinggalan info-info yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Faktor yang paling memengaruhi model kerja remote nih, perkembangan teknologi dan informasi. Revolusi industri bikin para pekerja terpusat di kantor, pabrik, atau tempat kerja lain. Itu semua berubah pada dekade 70 dan 80-an. Ketika teknologi satelit mulai berkembang, para pekerja dan pengelola perusahaan menyadari ada beberapa job desk yang bisa dikelarin tanpa harus ngantor. Maka di era 90-an muncul moto kerja itu soal hasilnya, bukan soal lokasi atau perjalanan pulang pergi rumah ke kantor. Nah, belakangan kerja remote ini makin banyak peminatnya karena dua faktor. Pertama, perkembangan teknologi internet yang bikin seluruh warga dunia semakin terhubung. Kedua, pandemi COVID-19. Ingat nggak gimana di awal pandemi muncul klaster perkantoran yang bikin perusahaan-perusahaan mengeluarkan kebijakan work from home? Yang jelas, pandemi bikin sebagian orang makin berminat sama model kerja dari luar kantor. Coba nih, simak surveinya Ruang Kerja. Survei melibatkan 81 responden yang usianya tergolong sebagai angkatan kerja Indonesia. Di situ terungkap lebih dari 43,2% responden melakukan kerja dari rumah dalam beberapa bulan terakhir pada 2021. Sementara 39,5% mengaku bekerja dengan model hybrid atau gabungan antara kerja dari kantor dan kerja dari rumah. Jadi jangan heran kalau 25,4% responden tetap memilih kerja dari rumah kalau nanti pandemi udah selesai. Nah, kalau yang milih model gabungan, jauh lebih tinggi, yaitu hampir 70%. Oke, itu dari sisi pekerja. Kalau dari sisi korporat gimana? Kita bisa ngutip surveinya perusahaan jasa finansial PricewaterhouseCoopers kepada pemimpin perusahaan di Indonesia. Mereka ditanya, gara-gara pandemi gimana model kerja di tempat kalian? Ternyata 50% menetapkan kerja jarak jauh sebagai pilihan permanen buat karyawan. Kondisi ini otomatis membuka lebih banyak lowongan kerja yang khusus buat kerja remote. Dan tren ini gak cuma ada di perusahaan-perusahaan di Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Bahkan nih, saking magernya kerja di luar kantor, sampai ada yang mendingan resign daripada harus balik ngantor. Ini terungkap dalam surveinya Goldman Sachs dan JP Morgan yang dirilis di Harvard Business Review. Respondennya adalah pekerja Amerika Serikat. 40%-nya menyatakan akan mencari pekerjaan baru kalau mereka diminta full kerja dari kantor lagi. Kan jadi penasaran ya, emang benefit work from anywhere itu apa sih? Macem-macem. Karena nggak perlu ngantor, kamu jadi lebih hemat biaya transport. Lebih stress-free karena nggak perlu kejebak macet setiap hari. Terus kamu punya fleksibilitas buat ngatur jadwal sehari-hari. Kapan kerja, kapan istirahat, mau kerja di mana. Kalau bosan di rumah, tinggal ke kafe atau ke hotel sekalian staycation. Nah, yang menarik adalah laporan dari The Muse. Di situ disebutin kalau sistem kerja remote adalah alternatif yang menguntungkan untuk beberapa golongan, misalnya golongan minoritas. Contoh, orang tua tunggal atau perempuan pekerja yang sering kali jadi pengasuh utama anak. Lalu pekerja yang menyandang disabilitas atau kondisi kesehatan yang kronis. Jadi nggak memungkinkan mereka buat berangkat kantor setiap hari. Jangan lupa buat para pekerja yang nggak bisa merantau karena punya tanggungan personal atau sesimpel nggak punya duit buat hidup di kota besar. Intinya, bagi beberapa orang work from anywhere bukan privilege, tapi alternatif untuk bertahan hidup. Oke lah, kerja dari rumah nggak keluar duit transport. Tapi apakah total pengeluarannya jadi lebih hemat? Ya nggak juga. Kan para pekerja perlu beli kuota internet yang kadang lumayan mahal demi koneksi yang stabil. Belum budget kalau pengen kerja dari kafe, hotel, atau coworking space. Sekarang kita lihat dari sisi kesehatan. Berbagai penelitian nunjukin kalau work from anywhere hanya akan sustainable kalau diikuti sikap disiplin. Karena kalau nggak kayak gitu jadwal kita malah kacau. Yang harusnya istirahat malah kerja, yang harusnya workout malah ngejar deadline. Dampaknya ya selamat tinggal work-life balance.
Kita bisa lebih gampang capek karena seharian kayak kerja nonstop di tempat yang sama. World Economic Forum pernah bikin kajian yang melibatkan 31 juta pekerja dari 21 ribu perusahaan. Salah satu temuannya nunjukin kalau sejak awal pandemi, 60% pelaku WFH ngerasa durasi kerjanya malah lebih panjang. Sementara 68% pekerja yang kerja di perusahaan teknologi besar ngerasa kelelahan mental yang berlebihan selama WFH. Plus minus itu bikin para ahli silang pendapat. Ada yang masih optimis kalau kerja remote akan jadi model kerja di masa depan, tapi ada juga yang sangsi karena realitanya nggak segampang itu. Prithviraj Choudhury adalah pengajar di Harvard Business School. Dia fokus pada kajian tentang kerja remote. Di tulisan yang ini, sama yang ini, dia menekankan kalau kuncinya bukan di pekerja, tapi juga di perusahaannya. Perusahaan nggak harus milih salah satu model. Mereka bisa menggabungkan sistem kerja dari kantor sama sistem kerja remote. Pembagiannya bisa mempertimbangkan job desk sampai kondisi pekerja. Dan perusahaan juga harus memperhatikan kebutuhan para pekerja remote. Contoh, memastikan pekerja bisa akses jaringan internet yang stabil. Atau membuat satu tim atau program khusus yang tujuannya jaga well-being para pekerja. Yang jelas, perusahaan harus terus beradaptasi daripada kehilangan talent yang mereka butuhkan. Gimana? Masih tertarik buat kerja remote? Tinggal disesuaikan sama kondisi dan kebutuhan kamu aja sih. Sama jangan lupa setiap model kerjaan pasti ada plus dan minusnya. Buat kamu yang masih WFH, coba share di kolom komentar pengalaman kamu ya. Makasih udah nyimak Newsroom 63B sampai akhir. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi selanjutnya.